apa saja sih kegiatan saat pelatihan di LPK Minori dan saat minggu atau saat di asrama, apakah kita boleh pulang atau tidak. Nah, di video kali ini Kang Mus akan ceritakan sedikit tentang pengalaman Kang Mus saat pelatihan bahasa di LPK Minori. Yuk kita simak video ini sampai selesai, jangan skip, oke? Jadi nanti sebelum masuk ke asrama LPK Minori, kita harus persiapkan seperti buku, ya, pensil, penghapus, ya, pulpen, tip-ek, dan kita juga harus persiapkan baju kemeja, ya, dasi, ya, baju putih, ya, celana hitam, ya, terus celana olahraga, ya, training, ya, baju olahraga, ya, sepatu olahraga, dan juga sepatu pantofel, ya. Dan juga teman-teman harus siapkan mentalnya yang sangat luar biasa ketika sudah memasuki tahapan pelatihan bahasa di LPK Minori, ya. Fisiknya harus kuat, mentalnya harus kuat, karena nanti di situ kita akan dilatih fisik dan mentalnya, ya. Kalau teman-teman yang nggak kuat, bahaya. Dan banyak hal lagi yang harus kita persiapkan, ya, kayak tas dan lain-lain. Oke, pokoknya di channel Kang Mus akan berikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Oke. Jangan lupa like and subscribe di channel Mustika Project. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Kang Mus di channel Mustika Project. Untuk teman-teman yang baru mampir ke channel Kang Mus, di channel ini Kang Mus selalu membahas tentang cara bagaimana magang ke Jepang, ya. Dan di channel ini sudah banyak saya buatkan tahapan dan prosesnya untuk tahapan magang ke Jepang bersama dengan LPK Minori, ya. Jadi silakan cek videonya di playlist atau di halaman channel ini, ya. Oke. Sebelumnya kamu sudah membahas banyak sekali tentang tahapan-tahapan seleksi, cara daftarnya, dan job apa aja yang ada di LPK Minori. Sekarang Kang Mus juga mau memberikan tahapan yang belum pernah Kang Mus ceritakan, ya, banyak tentang tahapan ini. Kalau sebelumnya Kang Mus itu cerita tentang tahapan psikotes, ya, tahapan dari psikotes, dari praktek, dari tes fisik, dari interview internal, interview user, dan medikal. Kali ini Kang Mus akan memberikan info lagi, yaitu setelah melewati tahapan medikal, ya. Jadi nanti teman-teman kalau sudah melewati tahap proses medikal check up dan dinyatakan lulus, ya, teman-teman nanti akan lanjut ke tahap yaitu pelatihan bahasa atau pendidikan bahasa di asrama Minori atau di LPK Minori, ya. Jadi nanti teman-teman itu akan
mendapatkan fasilitas seperti asrama ya, atau sering dibilang mes ya, tempat tinggal kita ya. Jadi tempat tinggal kita dengan tempat belajar pelatihan bahasanya itu kita nanti berbeda ya. Katakanlah tempat belajar atau tempat sekolah kita itu yaitu Minori. Nah, tempat istirahat kita itu ya di asrama ya. Asramanya itu ada sekitar 6 atau 7 gitu ya, saya lupa, nggak tahu sekarang. Intinya ada asrama 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di situ ada asrama untuk cewek dan juga cowok, yaitu dipisahkan ya. Kalau disatukan bahaya nanti ya. Terus untuk teman-teman nih, sebelum masuk ke tahapan pelatihan bahasa, nanti teman-teman di sini harus mempersiapkan kayak seperti baju kemeja ya, terus baju batik ya, baju hitam putih juga ya, terus sepatu pantofel ya. Jadi belajar di Minori ini kita itu ada 6 hari ya, 6 hari kerja ya. Jadi hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Untuk hari Sabtu kita setengah hari ya, di PKM Minori belajarnya setengah hari ya. Biasanya habis dari setengah hari itu nanti ada kegiatan seperti kebersihan bersama ya, gotong royong kebersihan gitu ya. Terus nanti hari Minggu itu libur ya, libur. Nah, di sini juga kamus bakal jelaskan sedikit banyak tentang kegiatan apa aja yang ada di Minori ya. Nanti kita itu Senin sampai Sabtu itu kan kita belajar. Nah, dari jam 7 ya, dari jam 7 kita itu sudah siap-siap ya. Kalau hari Senin itu kita ada upacara ya. Kalau setiap hari Senin itu ada upacara ya. Setelah upacara nanti kita itu ada juga selain upacara, kegiatannya itu ada juga kita senam pagi ya. Hampir setiap hari di situ ada senam pagi ya, senam pagi ala Jepang ya, untuk supaya kita itu biar terjaga kesehatannya. Jadi sebelum belajar kita melakukan senam pagi dulu biar nggak ngantuk. Tapi kalau saya pribadi maksa aja ngantuk kalau lagi ngantuk ya. Jadi seingat saya itu belajar sekitar dari jam 8 ya sampai jam 10 itu kita belajar. Jam 10 pagi kita istirahat sekitar 10 atau 15 menit gitu ya untuk makan roti ya. Nanti kita disediakan fasilitas yaitu makan roti ya. Di situ disponsori oleh Namiki ya. Nama rotinya Namiki. Di seberangnya asrama Minori ya, berdekatan. Jadi kita itu jam 10 dapat roti ya, istirahat 15 menit. Ada juga kadang-kadang yang udah yang banyak duit gitu ya, dia itu jajan keluar beli gorengan atau beli es ya. Nah, jam 10 itu kita istirahat 15 menit, lanjut kita belajar lagi sampai jam 12. Nah, nanti jam 12 itu kita istirahat lagi 1 jam sampai jam 1. Nah, setelah jam 1 siang kita masuk lagi, mulai belajar lagi sampai jam 3 sore kayaknya ya. Jam 3 sore kita itu ada istirahat lagi 15 menit untuk makan roti lagi. Oh iya, jam 12 siang itu kita istirahat, ada catering ya, ada makan siang ya. Dan itu diberikan fasilitas dari Minori ya. Jadi kita itu enggak banyak jajan di luar. Jadi kita tuh jam 10 pagi dapat roti ya. Terus pagi juga sebelum berangkat ke Minori itu dapat sarapan ya. Tapi nanti saya jelaskan di sini ya. Jam 10 dapat roti itu gratis dari fasilitas Minori.
Dan istirahat siang jam 12 itu dapat makan catering ya di RP Minori, yaitu gratis juga. Bukan gratis, nanti juga di total ya, kalau kita udah berangkat tuh bayar ya, bayar sekitar berapa puluh juta gitu ya. Nah nanti jam 3 istirahat lagi ya kan, itu dapat roti lagi. Nah, nanti jam 5 gitu ya, itu selesai belajar ya. Nanti setelah selesai belajar kita itu pulang, yaitu masak-masak di asrama. Jadi masak-masak di asrama buat makan kita bareng-bareng semua gitu. Nanti ada jadwal piket masing-masing. Misalnya satu asrama ini ada misalkan ini ada 100 orang ya. 100 orang itu dibagi dalam 7 hari ya. Nah misalkan satu hari, misalkan hari Senin nih jadwalnya saya ada 10 orang gitu ya. Jadwal masak itu dari jam 5 pagi kita tuh udah masak. Nah jam 6 harus mateng, dan teman-teman yang lain harus sarapan sebelum belajar di Minori. Nah setelah pulang belajar tadi jam 5, nanti yaitu dari pulang belajar jam 5 itu kita langsung masak-masak lagi, usahakan jam 6 atau jam 7 itu udah selesai ya. Jam 7 sore itu teman-teman harus sudah pada selesai makan gitu ya, karena nanti itu jam setengah 8 atau jam 8 gitu, saya sedikit lupa ya, nanti ada yang namanya belajar malam atau ada juga bimbel gitu ya, namanya belajar tambahan ya. Jadi belajar malam ini bedanya kita itu bener-bener nggak sama sensei gitu, tapi kita belajar bareng-bareng sama teman-teman yang satu kelas gitu ya. Kita menghafalkan kosakata bahasa Jepang, menghafalkan kanji, intinya menghafalkan huruf Jepang dan juga kosakatanya ya, atau kalimat-kalimatnya ya. Nah nanti itu ada tesnya ya, setiap minggu itu kita ada tesnya ya. Misalkan ya, waktu dulu saya itu hari Rabu itu kita ada tes matematika dan tes kotoba. Nah kotoba tes matematika ini setiap hari Rabu. Setelah tes matematika itu kita ada tes kotoba ya, yaitu menghafalkan kotoba. Kita itu sudah hafal belum gitu ya, di level atau di kelas atau di grade berapa gitu. Misalkan saya tuh grade B ya, nanti kita ujiannya di level grade B gitu. Nah di grade A sama grade B atau grade C, grade D itu belajarnya tingkat levelnya sudah beda-beda ya. Jadi misalkan grade A itu kayak sekolah itu kayak misalkan masih kelas 1 ya, belajar huruf dulu gitu ya. Nah setelah sudah grade B baru kita sudah mulai belajar tentang kalimat atau menyusun kalimat gitu ya. Misalkan Budi mau ke pasar, Budi ingin beli apa gitu ya. Nanti kita mulai belajar di situ di grade B. Nanti grade C makin sulit lagi, makin banyak tambahan perubahan-perubahan yang tadinya misalkan ya pokoknya nanti teman-teman tahu lah intinya gitu ya. Nah nanti hari Rabu itu ada tes matematika dan tes kotoba, dan nanti ada ujian lagi di hari Jumat ya. Hari Jumat ini ada ujian apa namanya, lupa saya itu, intinya ujian keseluruhan ya, itu namanya bunpo ya, seingat saya bunpo. Nanti teman-teman tuh ada ujian bunpo ya. Jadi bener-bener banyak di hari Jumat itu, jadwalnya padat khusus untuk tes ya. Nanti teman-teman tuh ada tes kayak latihan kaiwa gitu. Latihan kaiwa itu latihan berbicara ya, tanya jawab ya sama sensei. Dan misalkan sensei nanya gitu ya, kita itu ditanya misalkan tapi dalam bahasa Jepang, dan kita juga harus menjawab dengan bahasa Jepang. Jadi kalau teman-teman tuh nggak benar-benar serius banget dalam mempelajari bahasa Jepang, menghafal, nanti teman-teman tuh akan kebingungan gitu ya. Kalau kita masih bingung saat orang Indonesia
berbahasa Jepang, apalagi nanti kalau sudah sampai Jepang ya. Jadi usahakan teman-teman tuh harus serius saat belajar di LPK Minori ya. Karena benar-benar penting banget saat sudah di Jepang. Nah, nanti hari Jumat itu ya Shiken full ya, namanya Shiken atau ujian ya, ujian full ya. Nah, nanti untuk hari Sabtu itu misalkan teman-teman itu ujiannya tuh nggak lulus ya, saat hari Rabu dan hari Jumat itu ada yang nggak lulus. Misalkan nih matematika ya kan, kotoba, ada bunpo, ada kaiwa ya, kaiwa tani Jawa bahasa Jepang. Nah, salah satu itu misalkan teman-teman tuh ada yang remed ya. Remed itu nilainya kecil, di bawah 7. Nah, salah satu itu ada di bawah 7, maka teman-teman itu harus tes ujian ulang di hari Sabtu. Misalkan teman-teman gagalnya di ujian matematika ya, nanti teman-teman tuh hari Sabtu remedial ya, atau ujian perbaikan ya. Jadi hanya ujian matematika. Tapi kalau teman-teman itu misalkan banyak yang remed gitu ya, matematikanya nilainya kecil, kaiwanya kecil, bunponya kecil, nah nanti teman-teman tuh hari Sabtu itu diulang semua, tes ujian ulang semua ya. Nah nanti teman-teman ngalamin sendiri lah ya itu. Nah, dan juga yang paling teman-teman yang harus tahu juga ya, kalau misalkan teman-teman itu misalkan remed ya, terus hari Sabtu sudah ujian ulang tapi tetap masih remed, maka teman-teman itu hari Minggu liburan itu nggak boleh kemana-mana, harus diam di asrama. Maksudnya nggak boleh pulang gitu ya, nggak boleh pulang ya. Tapi kalau teman-teman nih hari Jumat atau hari Rabu itu Shikennya aman, mulus semua gitu ya, nggak ada yang remedial. Nanti teman-teman tuh hari Sabtu itu setengah hari kan ya, teman-teman tuh bisa langsung pulang gitu ya, kan lumayan tuh Sabtu setengah hari, terus hari Minggu ya kan, itu teman-teman bisa pulang. Tapi kalau teman-teman itu ada masalah saat hasil tesnya itu di bawah rata-rata 7, teman-teman tuh nggak bisa pulang ya. Karena di sini juga ada teman-teman itu yang nanya gitu, kita saat pendidikan bahasa di Minori itu boleh pulang apa enggak? Jawabannya itu boleh, asalkan teman-teman itu bisa lulus semua psikotes ya, semua ujian yang hari Rabu dan hari Jumat itu. Tapi kalau teman-teman itu nilainya kecil, jangan harap pulang ya, no way, nggak bisa ya. Boleh pulang, boleh keluar itu kalau kalian tuh pinter, dapat hasil yang bagus, itu dapat reward, yaitu boleh pulang, boleh liburan. Tapi kalau teman-teman itu nilainya itu di bawah 7, jangan harap pulang. Yang ada teman-teman harus ya itu nanti akan dapat akan dapat hadiah dari sensei karena nggak lulus itu. Hadiahnya nanti juga tahu sendiri hadiahnya apa ya. Biasanya tuh ya ada tugas gitu pada hari Minggu, suruh ngapain gitu. Nah, kita tadi sudah bahas tentang belajar malam ya. Jadi belajar malam kan ada tuh mulai jam 8 tuh ya. Jam 8 malam tuh kita belajar sampai jam 10 atau jam setengah 10 gitu selesai. Kita baru pulang ke asrama lagi. Nah, setengah 10, jam 10 malam itu kita nggak bisa langsung tidur. Kita harus belajar lagi, belajar menghafal lagi sendiri gitu ya. Atau yang ada tugas ya kerjakan tugas, yang ada yang PR tugas kerjakan PR-nya. Jadi pulang dari asrama itu kita tuh nggak bisa langsung tidur manis bro. Kita tuh harus ngapalin wotobanya, benar-benar harus hafal ya. Jadi ada PR, ada tugas buat besok ya kan, ada pembahasan baru buat besok ya. Jadi teman-teman tuh harus benar-benar persiapannya tuh harus super kuat, harus semangatnya itu harus tinggi ya, nggak boleh lemah. Kalau lemah teman-teman ya mundur aja dari sekarang, nggak usah daftar ke Minori karena ya
itu prosesnya untuk magang ke Jepang itu ya. Kalau di situ aja baru segitu aja teman-teman udah ngeluh, udah bilang berat, wah gimana nanti di Jepang lo? Di Jepang ya lebih berat lagi intinya, jelas daripada waktu belajar di Minori itu intinya. Ya kita itu bisa tidur ya sekitar jam 12, jam 1, kadang jam 2, itu nggak jelas ya, tergantung banyaknya kerjaan, tugas, PR, dan pelajaran baru besok gitu. Dan nanti tuh untuk mandi aja tuh ya, untuk yang baru itu nanti jam sekitar antriannya dari jam 3 sampai jam 4 ya kalau nggak salah tuh. Yang baru dari sebulan sampai 3 bulan atau 4 bulan tuh masih mandi sampai jam 4. Di bawah jam 4 nggak boleh mandi ya. Kalau ketahuan nggak mandi, kalian dihukum, itu resikonya. Karena apa? Karena kamar mandinya terbatas. Misalnya satu asrama tuh ada sekitar 5 atau 6 gitu ya. Sedangkan yang tinggal di asrama itu ada sekitar 100 gitu ya. Udah banyak gitu. Yang boleh mandi jam 5 pagi sampai jam 6 pagi itu yang senior, yang biasanya yang grade-nya yang tadi saya jelaskan tuh grade-nya udah tinggi nih. Dari misalkan kayak grade A, B, C, D, E, dia tuh udah nyampe F. Jadi kalau udah nyampe F itu dia udah senior, udah jago bahasa Jepangnya, dan dia bonusnya tuh ya dia boleh mandi agak pagi gitu. Bonusnya agak siangan itu, jam 5 ke bawah sampai jam 6. Tuh. Paham ya yang di sini ya? Ya teman-teman harus siap-siap untuk mentalnya ya. Harus disiapkan semua. Oke, sementara itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti juga saya akan sampaikan lagi di video selanjutnya tentang pembahasan pelatihan atau proses tahapan lainnya yang belum saya sampaikan ya. Jadi teman-teman kalau suka dengan video ini dan channel kamu, jangan lupa like dan subscribe, dan juga aktifkan loncengnya dan bantu share ya, biar teman-teman semuanya tahu dan biar channel kamu berkembang. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat luar biasa. Saya tunggu di Jepang. Kan barimasho, spare samarista.